Halo, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Untuk mengawali pagi hari ini, kita bersyukur kita masih mendapat sebuah kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur masih Tuhan beri kesempatan sebelum kami beraktivitas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, dampingi kami sehingga firman yang kami dengar bisa kami pahami dan bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah judul, What if fallacy? What if fallacy? Apa yang dimaksud dengan what if fallacy? Saudara, bulan ini gereja kita ada kegiatan yang sangat penting, yaitu bulan keluarga. Firman pada pagi hari ini masih berkaitan tentang sebuah kehidupan berkeluarga. Kita pasti sudah memahami bahwa keluarga adalah sebuah lembaga atau sebuah institusi yang dibentuk pertama kali oleh Allah sendiri. Karena di dalam keluargalah maka kasih Allah bisa dinyatakan. Hal inilah yang membuat si iblis, Bapak Ibu, itu memang ingin sekali menghancurkan sebuah keluarga Kristen. Dan tentu dengan hancurnya sebuah keluarga, maka anggota keluarga di dalamnya pasti akan mengalami dampak yang negatif. Apabila banyak keluarga di dalam sebuah gereja mengalami banyak persoalan, tentu juga akan berpengaruh di dalam kehidupan bergereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, what if fallacy itu adalah salah satu celah bagi si iblis untuk masuk dan bisa merusakkan sebuah kehidupan berkeluarga. Apa yang dimaksud dengan what if fallacy? Saya akan mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya. Contohnya misalkan, Pak Edi itu adalah seorang bandar judi. Karena dia bandar judi, maka dia menjadi orang yang kaya raya. Kemudian karena kekayaannya, maka singkat cerita hidupnya menjadi hampa. Kemudian Pak Edi ini bertemu dengan seorang pendeta, dan kemudian singkat cerita dia bertobat dan menjadi seorang Kristen yang taat, yang sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya adalah supaya orang bisa menjadi Kristen yang taat, maka dia harus menjadi kaya. Saudara, kesimpulan ini tentu adalah salah, karena kesimpulan inilah yang disebut sebagai what if fallacy. Kemudian ada contoh yang kedua, misalkan Indonesia itu bisa merdeka karena seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah. Maka kesimpulannya adalah supaya Indonesia bisa merdeka, maka harus dijajah lebih dulu. Pastilah kesimpulan ini adalah salah. Ini adalah kesimpulan yang sifatnya what if fallacy. Kemudian tentu kita sering mendengarkan sebuah narasi dalam Alkitab, misalkan tentang prosesi penyaliban Tuhan Yesus. Di dalam prosesi penyaliban Tuhan Yesus itu diawali dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Ketika Yudas Iskariot melakukan sebuah pengkhianatan, kemudian narasi berikutnya Tuhan Yesus akhirnya ditangkap, diadili, kemudian disalibkan. Di dalam penyaliban itulah maka Tuhan Yesus menyatakan sebuah pengampunan. Saudara, kesimpulannya adalah bahwa tanpa Yudas Iskariot maka pengampunan itu tidak akan terjadi. Tentu kesimpulan ini adalah kesimpulan yang salah. Inilah kesimpulan yang sifatnya what if fallacy. Kemudian ada kisah lagi, saudara. Musa adalah pemimpin yang membawa
bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka kesimpulannya adalah tanpa Musa, maka rencana Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir itu akan menjadi gagal. Tentu kesimpulan ini adalah kesimpulan yang salah. Sebab tanpa Musa pun, maka rencana Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu akan tetap berjalan. Saudara yang terkasih, lalu apa yang dimaksud dengan what if fallacy? What if fallacy itu adalah kekeliruan berpikir yang sifatnya spekulatif. Jadi sebuah pola pikir yang keliru dan sifatnya sangat spekulatif. Saudara yang terkasih, bukankah kita tanpa sengaja atau dengan sengaja kita melakukan tindakan what if fallacy? Kadang kita dengan bersengaja melakukan tindakan pola pikir yang sifatnya sangat spekulatif, padahal pola pikir itu adalah keliru, adalah salah. Saudara, misalkan ketika kita mengalami persoalan atau tiba-tiba mengalami sebuah masalah, atau tiba-tiba Tuhan izinkan ada persoalan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, maka kadang atau seringkali kita mengambil tindakan what if fallacy. Kita mengambil sebuah kesimpulan yang sebenarnya kesimpulan itu adalah keliru dan sifatnya sangat spekulatif. Misalnya saudara, ketika kita mengalami sebuah persoalan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, maka kadang atau seringkali kita mengambil tindakan what if fallacy. Kita mengambil sebuah kesimpulan yang sebenarnya kesimpulan itu adalah keliru dan sifatnya sangat spekulatif. Misalnya saudara, ketika kita mengalami sebuah persoalan, tiba-tiba kita berpikir dengan pola yang keliru, yang sangat spekulatif, sehingga kita dengan mudahnya menyimpulkan bahwa oh, Tuhan itu tidak adil. Tuhan katanya menolong saya, tapi ketika saya mengalami sebuah persoalan, Tuhan di mana? Tuhan kok tidak menolong saya? Oh, Tuhan itu katanya selalu mendengar doa saya. Padahal ketika saya mengalami persoalan, saya tiap malam berdoa, kok Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang disebut sebagai what if fallacy, yaitu kekeliruan berpikir yang sifatnya sangat spekulatif. Saudara yang terkasih, kekeliruan berpikir yang sifatnya spekulatif, what if fallacy, itu kalau tidak kita kendalikan, maka iman kita itu bisa menjadi runtuh. Kita gampang menjadi orang Kristen yang kecewa. Kita gampang menjadi orang Kristen yang mutungan karena kekeliruan kita dalam berpikir dan sangat spekulatif, sehingga kita mudah menyalahkan Tuhan, kita mudah menyalahkan orang lain. Kadang juga kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Saudara terkasih, firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11 ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami sebuah persoalan atau ketika Tuhan Yesus izinkan ada sebuah persoalan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, firman Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yang pertama adalah firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu punya kuasa, seperti yang tertulis di Efesus 6 ayat 17. Kita punya seluruh perlengkapan senjata Allah, firman Tuhan yang punya kuasa. Yang kedua adalah doa, bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa, seperti yang dijelaskan di Efesus 6 ayat 18. Kemudian yang ketiga adalah kuasa Roh Kudus, bahwa ketika saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Maka gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau ketika Tuhan izinkan ada persoalan. Yakinlah bahwa firman ini bisa membuat
kita tidak melakukan what if fallacy. Yakinlah, imanilah bahwa firman ini membuat pola pikir kita menjadi pola pikir yang benar berdasarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.